Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman sekalian, bacaan yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang persoalan tentang kebangkitan. Jadi cerita ini diawali oleh orang Saduki yang bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan karena dalam konsep mereka, ketika orang itu mati, ia mati, ya hancur. Segala materi itu akan hancur dengan berlalunya waktu. Dengan demikian, berkaitan dengan konsep kebangkitan badan, itu menjadi sebuah persoalan tentunya untuk mereka. Dan di sini kita bisa memahami mereka mungkin dipengaruhi oleh aliran filsafat Stoisme atau mungkin sejenisnya yang memang tidak mengakui adanya realitas kebangkitan badan. Nah, di sini ketika mereka bertanya kepada Yesus, tentu mereka sedang berhadapan dengan Yesus yang nantinya akan mengalami kebangkitan, ya kebangkitan badan. Nah, ketika mereka bertanya dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi, ya, bahwa seorang perempuan dinikahi oleh 7 orang laki-laki yang bersaudara, tetapi mereka tidak memperoleh keturunan. Nah, lalu orang Saduki itu kemudian membawa konsep bahwa apakah nanti di dunia yang lain siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu.
Artinya konsep mereka itu ya masih sama dengan konsep saat ini, saat mereka di dunia ini ya. Konsep kebangkitan mereka masih seperti terulang di dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini akan terjadi lagi di sana. Nah, atau pola pikir mereka, apa yang menjadi pola pikir kebiasaan saat di dunia ini akan juga dialami pada dunia yang baru itu setelah kematian. Menarik teman-teman, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban memang jauh dari apa yang mereka pikirkan, atau seolah-olah meruntuhkan konsep pemikiran mereka, meskipun mereka mengambil pendasaran pada perintah Musa ya, mereka katakan tadi, atau tulisan Musa. Musa menuliskan perintah ini ya. Yesus menjawab bahwa dalam dunia yang lain itu nanti orang-orang tidak lagi kawin dan dikawinkan, sebab mereka itu sudah sama seperti malaikat, atau mereka itu sudah menjadi anak-anak layak, anak-anak Allah, bagi mereka yang layak untuk memasuki ke dalam dunia itu, di mana Tuhan tadi mengatakan sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya. Dan di sini pun Yesus menegaskan bahwa berkaitan dengan Allah yang tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukan nas tentang semak duri, di mana Allah itu sebenarnya Allah orang yang hidup, bukan lagi Allah orang mati. Tuhan itu disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Nah, di sini dengan demikian di sini, ketika orang mati, mereka memasuki suatu dunia baru atau dunia asli mereka, dunia awali mereka, di mana di sana mereka hidup bersama para malaikat dan juga tentunya hidup dalam lingkaran Allah ya, bagi mereka yang berhak untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian di sini tidak ada lagi semacam segala bentuk realitas waktu atau realitas kebiasaan manusia yang ada di bumi atau yang berada dalam ruang dan waktu sudah terlepas jauh ketika mereka memasuki dunia yang baru itu. Di sana mereka memasuki dunia abadi, dunia yang tidak lagi sama seperti di dunia ini. Dan tentu di sini kalau kembali kepada kebangkitan, Yesus setelah 3 hari mengalami atau berada dalam kuburan, pada hari ketiga Dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu kebangkitan badan, seluruh dirinya diangkat atau seluruh dirinya bangkit. Dan tentunya peristiwa kebangkitan Yesus ini, seluruh dirinya, bukan peristiwa yang dipahami oleh manusia, tetapi ya sebuah peristiwa transendensi atau peristiwa yang melampaui pemahaman, melampaui ruang dan waktu. Yesus kembali kepada keilahiannya. Meskipun Dia menampakkan diri, atau ketika Dia menampakkan diri, Dia bukan seperti manusia yang sebelumnya, sebelum Dia mengalami kebangkitan itu. Dia sudah berada dalam posisi kesempurnaan sebagai manusia. Dia berada dalam hakikat kemanusiaan itu. Sehingga kebangkitan badan itu senantiasa dipahami dalam dipahami dalam suatu kebangkitan memasuki suatu dunia yang baru ya, di mana di sana kita hidup bersama Allah, hidup bersama para malaikat. Nah, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, untuk memasuki dunia itu, kebangkitan itu, tentulah tidak mudah karena Tuhan tadi mengatakan bagi mereka yang layak. Ternyata kebangkitan itu akan dialami oleh setiap orang itu dalam pemahaman objektif. Untuk memasukinya harus mempunyai suatu yang atau kekuatan dari manusia sendiri, dalam arti perbuatan-perbuatan baik manusia berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus sendiri, mereka lakukan dalam kehidupan, mereka tunjukkan dalam realitas kehidupan bersama. Nah, seperti itulah nanti menjadi kekuatan atau menjadi tiket bagi mereka memasuki dunia kebangkitan itu. Nah, dengan demikian memasuki dunia yang hidup itu, dunia baru itu harus selalu dipahami dalam konteks di mana manusia itu
tidak terlepas dari perbuatan-perbuatannya yang baik, perbuatan-perbuatannya yang tulus dan ikhlas, yang setia dan sebagainya, yang didasari pada apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian bacaan hari ini sekiranya meneguhkan iman kita akan peristiwa kebangkitan, akan pemahaman tentang kebangkitan itu sendiri. Semoga. Amin.